Selamat siang, saudara. Senang bertemu dengan Anda. Selama beberapa menit ke depan, saya akan mengisi ruang informasi Anda bersama dengan saya, Natasha. Kita lanjut ke berita pertama. Saudara, menjelang bulan suci Ramadan, kenaikan harga bahan pokok menjadi perbincangan masyarakat. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS dan juga Pusat Informasi Harga Pangan Strategis atau PIHPS menunjukkan harga kenaikan kebutuhan pokok seperti pada tanggal 21 Februari 2025. Lalu bagaimana respon masyarakat terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok ini? Sudah ada dua rekan kami, yaitu Hasma yang berada di Pasar Pahing dan juga Felisa yang ada di Pasar Sukoyono. Baik, rekan Hasma, bagaimana kondisi pedagang saat ini yang berada di Pasar Pahing? Terima kasih rekan saya Natasha. Saat ini saya sedang di salah satu pasar tradisional, yaitu pasar apa Bu? Pasar Pahing. Yang mengalami dampak langsung dari kenaikan atau turunnya harga pokok. Mari kita dengarkan langsung dari pedagang, yaitu dengan Ibu siapa kalau Eli. Oh, Ibu Eli. Untuk pertanyaannya ini yang pertama, bisa Anda perkenalkan usaha atau jenis produk yang ada di sana? Mungkin atau harga apa? Mungkin telur atau yang lain. Usahanya sembako. Misalnya beras, minyak, mie. Untuk saat ini itu harganya naik atau turun? Naik. Naik. Untuk yang naik itu apa saja Bu kalau boleh tahu? Hampir semua. Oh, hampir semua. Beras naik, minyak apalagi. Untuk terutama yang paling naik itu apa? Apakah telur atau apa? Minyak. Beras. Oh, minyak. Minyak ini sama beras. Minyak Ini itu kan pajakan naik. iya, Nah, pajakan naik 1%. Dampaknya ke sembako. Untuk harga yang turun itu apa saja kalau boleh tahu? Turun nggak ada kayaknya. Oh, enggak ada. Kalau sayur mayur itu. Oh, sayur mayur. Sawi. Kemudian harapan Ibu kepada pemerintah buat saat ini atau ke depannya terkait harga pokok. Pemerintah untuk orang-orang kecil sih ya. Yang sekarang kan banyak yang di PHK. Iya, Iya. Kan otomatis pemasukan kan nggak ada. Iya, kurang Bu, terus. Itu. Minta sembakonya diturunin gitu loh, Miss. Normal. Tapi buat saat ini harga telur itu berapa Bu? Telur naik sekarang harga 29.000 Per krat per kilo. per kilo. Kalau kemarin itu kan 25, Iya. sempat 24, 25, terus naik 26 sampai ini 29. Terus berarti naik harganya Naik, jauh banget ya. Untuk beras itu gimana? Kalau beras naiknya 1 kilonya 200 rupiah sih. 200 rupiah. Iya. Oh ya, berarti nggak naik spesifik banget. Cukup sekian, kembali ke rekan Natasha. Terima kasih, Pak Hasma. Saudara, kenaikan bahan pokok ini tidak hanya dirasakan oleh penjual saja, tetapi konsumen juga ikut merasakan dalam hal tersebut. Untuk selanjutnya kita beralih ke rekan saya Felisa yang ada di Pasar Sukoyono. Baik, rekan Felisa, bagaimana pendapat penjual tentang kenaikan harga pokok ini? Terima kasih rekan Natasha. Saat ini saya sedang berada di Pasar Sukoyono. Di sini saya dengan Ibu Eka. Bagaimana menurut Bu Eka tentang kenaikan harga bahan pokok sekarang ini? Kalau sekarang kan naiknya nggak mau megangan ya. Kalau mau megangan ini naiknya dikit sih, nggak banyak banget. Cuman masih stabil. Cuman kalau kayak cabai itu udah naik banget, udah 100 lebih. Terus menurut Ibu ini kenaikan harga bahan pokok ini mulai kapan ya? Mulai 1 mingguan lah sebelum megangan. Kan mau puasa juga toh. Ya kan orang mau acara megangan itu kan udah menyiapkan itu kayak bahan-bahannya itu arah-arah lagi. Terus menurut Ibu ini faktor utamanya apa selain menjelang Ramadan ini? Biasanya kan faktor cuaca juga ya Mbak ya. Kalau hujan itu kan biasanya mulai mahal lagi kayak bahan kayak saya gini kan jualan juga mulai terasa juga ya kalau mau lebaran itu. Puasa penyetan. Oh, ternyata. Terus ini apakah harapan Ibu terkait kenaikan ini? Kalau bisa sih ini harganya stabil lagi ya Mbak ya. Kalau jualan itu kan kalau harga mulai naik gini tuh
ya terasa juga sih, kan harga jualnya juga kan tetap. Begitulah wawancara saya dengan Ibu Eka. Saya kembalikan kepada rekan Natasha. Dari apa yang kita saksikan tadi, kenaikan harga bahan pokok berdampak signifikan terhadap masyarakat, terutama para pedagang takjil. Lantas, bagaimana respon mereka terhadap fenomena tersebut? Sebelumnya Ibu ini jualan apa saja? Ya, sama seperti ini. Kalau sebelumnya gini jualan kayak bodol, dalam satu sayur, nah, sama ibu jualan nasi setelah. Berarti setiap bulan Ramadan itu selalu jualan ya? Jualan hari-hari memang jualan, ya hari jualan. Tapi kalau hari-hari biasa nggak di sini, di sininya hari Ramadan. Terus menjelang bulan Ramadan ini harga kayak bahan pokok itu naik. Sebelumnya udah naik, semua sekarang naik kayak cabai, bawang merah, bawang putih, ikan pun semua naik. naiknya itu biasa atau cuma kayak berapa ribu naik? Ya naiknya gitu tinggi ya. Daripada toko-toko bisa harga 6.000, 7.000, sekarang 10.000 satu biji. Kalau kelapa 10.000, 12.000, sekarang 17.000. Kita belum cuma meningkatnya ya. Kalau telur gini ya biasa 30, sekarang 50 kilo. Semua mahal, nggak ada yang nggak mahal. Kalau hari bulan puasa gini. Terus dampak buat ibunya sendiri itu apa kayak konsumennya itu masih tetap banyak atau kayak berkurang Ya, harganya kalau mau hari biasa lebih murah, sekarang kalau harga murah, kalau ini semua mahal ya dinaikkan ya. Naikkan ya nggak begitu, saya ya 1.000 naik. kemudian terus harapannya buat kebijakan pemerintah itu apa gimana? Ya kalau itu ya inilah ya jangan mahal banget ya kan. Lalu, bagaimana langkah tepat yang bisa diambil pemerintah untuk mengatasi kenaikan harga kebutuhan pokok ini? Oleh karena itu, kami menemui Bu Mima selaku dosen administrasi bisnis untuk dimintai pendapat. Mungkin bisa ditata yang bisa pemerintah lakukan adalah menetapkan harga eceran tertinggi ya. Kayak kalau misalnya balik lagi ke diserahkan semuanya ke pasar dengan adanya kenaikan permintaan, kemudian kebutuhan masyarakat juga naik, barang yang tersedia itu juga sedikit, kan bisa dimainkan terus sama pedagangnya dan mungkin biasanya yang terlibat. Nah, intervensi pemerintah di sini bisa mendapatkan kebijakan harga eceran tertinggi. Jadi naik sampai berapa persen nih dolarnya biar masyarakat bisa langsung atau bawah juga masih tetap terjangkau kan bisa beli, atau subsidi di barang-barang pokok tertentu, katakanlah misalnya subsidi di beras atau bagaimana. Kenaikan harga bahan pokok menjelang bulan suci Ramadan merupakan fenomena yang sering terjadi di Indonesia dan disebabkan oleh berbagai faktor. Di samping faktor eksternal, faktor internal juga perlu diperhatikan, yaitu intervensi pemerintah dalam mengatur stabilitas harga untuk menjaga dampak negatif bagi masyarakat, terutama mereka yang sangat rentan terhadap lonjakan harga. Pemerintah juga harus menindak tegas orang yang suka menimbun barang lalu memperjualbelikannya dengan harga yang lebih mahal. Selanjutnya, pemerintah juga bisa menetapkan harga eceran tertinggi untuk menstabilkan harga barang agar setiap lapisan masyarakat bisa membeli untuk kebutuhan kehidupan. Kenaikan harga bahan pokok menjelang Ramadan berdampak luas pada masyarakat, terutama pada pedagang dan konsumen. Banyak pedagang yang mengeluh atas kenaikan harga ini karena akan menurunkan daya beli masyarakat. Bagi konsumen, terutama mereka yang berpenghasilan rendah atau tetap, mereka akan sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Jadi di sini peran pemerintah sangat penting untuk terus berupaya mengatasi fenomena yang dapat merugikan masyarakat ini.